Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan kali ini, gue datang sambil ngebawa kabar terbaru mengenai adaptasi Overlord movie. So, kalau kalian penasaran, langsung aja, mari kita mulai. Jadi, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 30 Juli 2023, saluran TV NHK World Jepang menayangkan acara bulanan mereka yang berjudul Anime Manga Explosion. Acara ini dibuat untuk memperlihatkan karya-karya besar asal Jepang yang sangat dikenal oleh penggemar luar negeri dan memperlihatkan rahasia pembuatan anime dan manga Jepang. Nah, kebetulan di akhir bulan Juli kemarin, giliran studio Madhouse yang diliput. Acara ini berdurasi sekitar 27 menit dan berisi informasi mengenai pembuatan anime Sonny Boy, Sora Yorimoto Ibasho, dan Overlord Season 4, termasuk sedikit bocoran mengenai Overlord movie. Nah, di video ini gue bakal ngasih tahu kalian beberapa informasi terbaru mengenai Overlord movie yang bisa kita dapatkan dari acara ini. Pertama, kita diperlihatkan Naoyuki Ito, yaitu orang yang menyutradarai anime Overlord mulai dari season 1 sampai season 4. Dan orang ini akan kembali mengurus pembuatan Overlord movie. Informasi ini memastikan kalau Overlord movie akan kembali digarap oleh Madhouse dan tidak akan diserahkan ke studio lain. Jadi buat yang nggak tahu nih, sebelum Overlord Season 4 rilis, sudah tersebar kabar kalau Overlord akan mendapatkan adaptasi Season 4 dan juga movie. Cuma pada saat itu, masih belum ada kepastian siapakah studio yang akan menggarap versi movie-nya. Tapi dengan adanya acara ini, kita pun tahu kalau Madhouse masih akan tetap mengurus adaptasi Overlord movie. Di gambar ini, kita diperlihatkan Naoyuki Ito yang sedang menjelaskan desain karakter monster untuk Overlord movie nanti. Buat yang gak baca novel dan cuma nonton anime, kalian mungkin familiar dengan monster yang ada di gambar ini. Karena monster ini sempat muncul di season 1 episode 2, ketika Ain ingin keluar dari dalam Nazarik dan melihat-lihat pemandangan di sekitar. Di sini kita diperlihatkan Demiurge beserta 3 orang bawahannya yang disebut Evil Lord. Mereka bertiga adalah Evil Lord Envy, Evil Lord Lust, dan Evil Lord Wrath. Nah, monster yang ada di layar tadi adalah Evil Lord Wrath, dan monster ini mempunyai peran yang sangat besar di Overlord movie. Buat yang gak baca novel, movie Overlord nanti akan bercerita mengenai invasi Jaldabaoth ke Holy Kingdom, dan Demiurge akan jadi orang yang datang menyerang negara itu. Tapi di tengah proses, Demiurge alias Jaldabaoth akan bertukar tempat dengan Evil Lord Wrath, dan Evil Lord Wrath akan berperan sebagai wujud aslinya Jaldabaoth. Meskipun Evil Lord Wrath yang ini bukanlah Evil Lord yang sama dengan Evil Lord yang jadi bawahannya Demiurge. Agak ribet tapi ya begitulah. Setelah dari gambar ini, kita pun diperlihatkan poster Overlord movie dengan judul Inggrisnya yaitu Overlord The Sacred Kingdom. Dan yang menarik, di sini naratornya ngomong kalau Overlord movie bakalan rilis pada tahun 2024. Ini dia cuplikannya. Fans have been anxiously waiting for the 2024 theatrical release. Nah, pertama mari kita bahas judul movie-nya dulu, yaitu Overlord The Sacred Kingdom. Buat yang nanya, kenapa judulnya bukan Overlord Paladin of the Holy Kingdom seperti judul novelnya? Ini karena movie-nya mengambil judul dari novel versi bahasa Inggris terbitan Yen Press yang berjudul Overlord The Paladin of the Sacred Kingdom. Jadi buat yang nggak tahu, memang ada banyak perbedaan kosakata antara novel Inggris terbitan Yen Press dengan novel Jepang terbitan Enterbrain. Ini yang jadi alasan kenapa banyak fans di luar Jepang yang lebih memilih baca novel hasil fans translation, karena novel fans translation menggunakan kosakata yang lebih dekat dengan versi Jepangnya. Tapi bukan berarti versi Yen Press jelek, cuma kata-kata yang digunakan memang lebih baku daripada versi fans translation. Apalagi versi Yen Press biasanya keluar 1-2 tahun setelah versi Jepangnya rilis resmi. Nah, kalau gue berteori, alasan kenapa judulnya berubah dari The Paladin of the Sacred Kingdom menjadi The Sacred Kingdom saja, kemungkinan karena versi movie-nya tidak akan mengulik terlalu dalam mengenai cerita para paladin di Holy Kingdom, melainkan ceritanya akan lebih terfokus ke kondisi di Holy Kingdom-nya nanti. Jadi, mungkin saja cerita tentang Nea dan cerita tentang Remedios tidak akan dibuat sedetail novelnya, karena mereka berdua adalah paladin yang dimaksud di judul novel volume 12 dan 13-nya. Lalu, informasi kedua adalah tahun rilis Overlord movie yang hampir bisa dipastikan akan rilis pada tahun 2024 besok. Meskipun masih lama, yaitu 1 tahun lagi, setidaknya kita sudah mendapatkan kepastian kapan Overlord movie bakalan rilis. Apakah movie-nya nanti bakal tayang di Indo atau tidak? Gua tidak tahu. Berapa lama durasi movie-nya? Gua tidak tahu. Tayangnya tanggal berapa? Gua juga tidak tahu. Gua bukan orang yang ngebuat movie ini, bro. Tapi yang pasti, kita hanya perlu menunggu 1 tahun lagi untuk bisa nonton movie ini. Kalau misalnya Overlord movie tidak tayang di Indo ya, dan tidak ada platform streaming yang mau masukin Overlord movie secara legal,
biasanya bakal butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun semenjak movie-nya rilis resmi. Itu pun rilis resmi yang global dan bukan rilis yang Jepang. Nah, biasanya rilis resmi Jepang dan rilis resmi global itu membutuhkan waktu beberapa bulan, paling cepat 3 bulan lah setelah versi Jepangnya rilis. Artinya, paling cepat kita bisa nonton Overlord movie sekitar 9 bulan setelah animenya rilis. Ya, paling lama 1 tahun lebih atau bahkan 2 tahun ya setelah rilis. Tapi kalau ternyata Overlord movie bisa rilis resmi di Indo, artinya kita bisa nonton bersamaan ketika animenya rilis secara global. Gue pribadi sih sangat berharap ya, semoga Overlord movie bisa tayang resmi di Indo dan kita bisa melihat pentungan Holy Kingdom langsung di bioskop. Tapi gue sih pesimis ya, karena buktinya Tensura movie aja nggak masuk bioskop Indo. Padahal di Indo, fans Tensura setahu gue jauh lebih banyak daripada fans Overlord. So, saran gue, jangan terlalu berharap. Selanjutnya, kita diperlihatkan Naoyuki Ito yang lagi rapat ngebahas storyboardnya Overlord movie, dan kita diperlihatkan beberapa bocoran mengenai scene yang nanti bakalan muncul. Storyboard pertama memperlihatkan gambar Ainz yang lagi berhadapan dengan monster bersayap sambil ditemani 2 makhluk humanoid. Lalu narator ngomong kalau storyboard itu bercerita mengenai Ainz yang sedang bertarung melawan musuh di depan menara jam yang ada di kota. Nah, kalau kita perhatikan, makhluk bersayap yang Ainz hadapi adalah Evil Lord Wrath, dan 2 makhluk humanoid itu kemungkinan adalah Yuri Alpha dan Lupus Regina Beta. Hal ini bisa kita lihat dari model rambut karakter yang ada di sebelah kanan. Terlihat kalau rambutnya mempunyai tonjolan yang sama seperti rambutnya Yuri Alpha. Dan karakter di sebelah kiri terlihat membawa senjata di belakang punggungnya, yang mana ini mirip seperti senjatanya Lupus Regina Beta. Nah, satu-satunya momen di Arc Holy Kingdom yang bercerita mengenai pertarungan Ainz melawan Evil Lord Wrath, dan di sana ada Yuri dan juga Lupus Regina Beta, adalah cerita di volume 13, yaitu pertarungan Ainz melawan para doppelganger Pleiades. Jadi bisa dipastikan kalau pertarungan Ainz melawan doppelganger tidak akan di-cut dari movie-nya nanti. Nah, yang menarik, ini adalah momen terakhir di mana karakternya Aurelia Omega pernah disinggung di dalam novel. Jadi, bisa dibilang, ini hanyalah satu-satunya harapan agar kita bisa melihat seperti apa wujud Aurelia Omega di versi anime. Gua sangat berharap ya, semoga sosoknya Aurelia Omega diperlihatkan. Meskipun karakternya cuma numpang lewat, gua sama sekali tidak masalah. Setidaknya, kita bisa ngelihat seperti apa wujud pastinya Aurelia Omega dan bukan cuma sekedar siluet seperti di novelnya. Selain itu, ini juga satu-satunya momen di mana nama Supreme Being Temperance disebutkan, karena para doppelganger itu ngomong kalau mereka adalah ciptaannya Anyami Shirabe alias Temperance. Cuma gua rasa jauh lebih kecil kemungkinan Temperance dibunculin daripada Aurelia Omega. Justru gua bakalan ngamuk ya kalau yang ditampilin justru malah Temperance dan bukan Aurelia Omeganya. Lalu, berdasarkan penjelasan dari narator tadi, bisa kita ambil kesimpulan kalau pertarungan Ainz melawan doppelganger Pleiades akan terjadi di sekitar Menara Jam. Gambar berikutnya memperlihatkan Naoyuki Ito yang lagi ngomongin soal Menara Jam dan juga posisinya Chizu Delta, sambil menggunakan storyboard yang sepertinya merupakan gambar kota di Holy Kingdom. Nah, menurut gua, storyboard ini dan semua storyboard berikutnya yang akan diperlihatkan, semuanya berada di waktu yang bersamaan dengan storyboard pertama, yaitu ketika Ainz bertarung melawan doppelganger Pleiades. Alasannya karena Naoyuki Ito ngomong kalau Chizu Delta sedang mengintai di area sini, yaitu gedung tinggi yang ada di sebelah kanan atas. Nah, selama Ainz bertarung melawan doppelganger Pleiades, Ainz berkali-kali ditembak oleh Chizu, dan sampai akhir Ainz masih tidak tahu di mana lokasinya Chizu. Berhubung Ito ngomong kalau Menara Jam berada di sekitar lokasi yang ada di storyboard ini, maka bisa dipastikan kalau Chizu sedang mengintai pertarungan Ainz melawan doppelganger Pleiades sambil menunggu momen yang tepat untuk menembak Ainz. Gambar berikutnya memperlihatkan 2 storyboard. Storyboard pertama memperlihatkan adanya ledakan di depan Menara Jam dengan keterangan kalau ada debu yang membumbung tinggi dan juga ledakan di bawah Menara Jam. Nah, storyboard ini sepertinya memperlihatkan dampak dari pertarungan Ainz melawan doppelganger Pleiades, sampai-sampai orang-orang dapat melihat adanya ledakan di dekat Menara Jam. Storyboard kedua memperlihatkan gambar 3 orang yang lagi berdiri di teras dengan keterangan kalau ketiga orang itu adalah Remedios, Pangeran Caspon, dan juga Gustavo yang lagi berdiri di teras. Sepertinya storyboard ini memperlihatkan momen ketika Remedios beserta Pangeran Caspon dan juga Gustavo yang sedang menyaksikan pertarungan Ainz dari kejauhan. Scene ini nyambung dengan storyboard berikutnya, di mana kita diperlihatkan banyak orang yang lagi ngelihat pertarungan Ainz dari atas tembok. Orang-orang itu semuanya adalah warga Holy Kingdom yang telah Ainz selamatkan selama perjalanan menuju ibu kota Holy Kingdom. Dan di antara mereka harusnya ada Neya yang ikut menyaksikan pertarungannya Ainz. Storyboard berikutnya memperlihatkan petir yang menyambar medan tempur, dan storyboard di bawahnya memperlihatkan momen ketika petir itu menghilang. Lalu di sebelah kanan terdapat keterangan mengenai dialognya Neya yang sedang berdoa agar Ainz dapat menang di pertarungan ini. Storyboard ini sepertinya merefer ke sudut pandang Neya yang lagi menonton pertarungannya Ainz, di mana banyak bangunan yang roboh dan tidak lama kemudian muncul petir raksasa yang menyambar. Nah, petir raksasa yang muncul di storyboard ini adalah sihir yang Ainz pakai untuk menyerang Evil Lord Wrath, yaitu Triplet Maximize Magical Greater Thunder. Setelah itu, kita diperlihatkan Naoyuki Ito yang lagi ngejelasin soal lokasi bangunan dan sudut pandang para karakter yang menonton pertarungannya Ainz. Di sini dia sebut kalau di dalam Menara Jam terdapat tawanan. Nah, masalahnya ya, gue sama sekali nggak connect tawanan apa yang dimaksud di sini, dan gue juga nggak
nggak ingat apakah ada tawanan yang disinggung ketika Ainz bertarung melawan doppelganger Pleiades. Kalau kalian ternyata ngerti apa yang dimaksud sama Ito di bagian ini, coba komen di bawah. Berikutnya, kita diperlihatkan Ito yang lagi ngejelasin gambaran mengenai pertarungannya Ainz melawan doppelganger Pleiades. Dan yang menarik, dia ngomong kalau sihir yang ada di storyboard tadi adalah Dragon Lightning. Nah, setahu gua, ketika Ainz bertarung melawan doppelganger Pleiades, Ainz sama sekali tidak menggunakan Dragon Lightning, dan sihir itu cuma dipakai ketika dia menyelamatkan Neya yang terbunuh. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan sihir yang Ainz gunakan di novel dan di movie-nya nanti. Cuma memang di novel, Neya ngejelasin kalau dia melihat angin topan, kobaran api, serangan listrik, dan berbagai macam serangan yang di luar akal manusia ketika Ainz bertarung. Jadi mungkin saja salah satu serangan listrik yang Neya lihat adalah sihir Dragon Lightning. Lalu ketika itu ngejelasin soal efek Dragon Lightning, sekilas kita sempat diperlihatkan seperti apa wujud Evil Lord Wrath yang sudah diwarnai. Setelah itu, kita pun masuk ke bagian interview dengan Naoyuki Ito, dan dia ngomong kalau mereka memotong banyak kalimat dari karya aslinya. Tapi untuk bagian actionnya, mereka mencoba sebisa mungkin agar sesuai dengan penjelasan di novel. Berhubung author of Overlord ngebuat pertarungan berdasarkan hitungan MP dan HP, maka pertarungannya akan terasa tidak masuk akal kalau mereka sampai menghilangkan hal ini. Nah, kalimat mereka memotong banyak kalimat dari karya aslinya tentu saja mau ngasih tahu kita kalau akan ada banyak cerita yang kena potong di versi movie-nya nanti. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena Arc Holy Kingdom aslinya dibagi ke dalam 2 volume. Dan kalau kita ngelihat pengalaman dari season 1 sampai season 3, biasanya satu season diadaptasi menjadi 3 sampai 4 episode. Itu pun masih banyak yang kena potong dari novelnya. Jadi harusnya Arc Holy Kingdom bisa diadaptasi menjadi 6 atau bahkan 8 episode sendiri. Nah, mari kita anggap kalau movie Overlord nanti akan berdurasi setidaknya 1,5 jam, yang mana ini artinya movie Overlord setara dengan 4 sampai 5 episode anime. Jadi sudah bisa kebayangkan, dari yang harusnya 6 atau bahkan 8 episode, malah dipangkas jadi 4 atau mungkin 5 episode saja. Makanya gua nggak heran ketika Naoyuki Ito ngomong kalau akan ada banyak kalimat yang kena potong dari novelnya. Tapi kalau untuk urusan action, sepertinya kita nggak perlu khawatir. Scene actionnya mungkin tidak akan sebagus anime lain, tapi setidaknya scene actionnya akan dibuat semirip mungkin dengan penjelasan di novelnya. Nah, yang menarik, kalimatnya Ito mengenai action atau battle di Overlord bisa menjelaskan alasan kenapa battle di Overlord terasa beda dari kebanyakan anime lain. Bahkan sampai ada yang ngomong kalau battle di Overlord sudah terasa seperti battle turn-based. Ini karena pertarungan di Overlord sangat bergantung pada perhitungan MP dan HP, sehingga karakter di Overlord nggak bisa asal-asalan nyerang karena mereka harus mempertimbangkan jumlah MP yang mereka keluarkan. Bahkan Ainz saja yang MP-nya sampai tembus ngelewatin karakter sheet-nya masih harus hati-hati ketika dia bertarung melawan Chaltir karena dia tidak mau MP-nya habis. Makanya gue sering ngomong kalau Overlord bukan anime action, dan sangat salah kalau kalian berharap action gila-gilaan di anime Overlord. Kurang lebih itu saja informasi mengenai Overlord movie yang bisa kita dapatkan dari acara Anime Manga Explosion edisi Madhouse. Sebenarnya ya, bagian Overlord masih lanjut sedikit, tapi yang mereka bahas di sini sudah bukan Overlord movie, melainkan proses pembuatan scene Renner nyanyi yang ada di episode terakhir season 4. Satu-satunya yang penting sekaligus menarik di bagian ini adalah informasi mengenai alasan kenapa Naoyuki Ito mau ngebuat Overlord season 4. Ito ngomong kalau salah satu alasan utama dia mau ngebuat Overlord season 4 karena dia pengen ngebuat scene Renner nari. Berhubung di novel hanya disebutkan kalau Renner seperti pengen nari dan nyanyi, jadinya dia tertarik untuk memvisualisasikan momen itu. Jadi, kalau Renner nggak nari, mungkin saja Overlord season 4 nggak bakal rilis. Ya, mungkin itu saja informasi yang bisa gue kumpulkan ya. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa ketika trailer Overlord movie sudah rilis, dan bye-bye.